Teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai holding system, tapi juga bisa kita terapkan juga di closed system seperti akuarium laut ya. Jadi saya kira tidak jauh berbeda, hanya berbeda dalam volume saja. Beberapa persyaratan yang paling penting kita perhatikan mengenai pemeliharaan di closed system maupun di akuarium laut adalah terutama yang pertama adalah tentu saja mengenai parameter air. Jadi salinity, lalu makro mikro daripada nutrien yang kita perlukan, terutama Big 3, sehingga pengukuran Big 3 ini sangat penting untuk selalu dilakukan. Karena dengan jumlah koral yang sangat banyak akan terjadi perubahan-perubahan yang cukup cepat, terutama di unsur kalsium maupun KH alkalinity. Tapi selain itu juga kita perlu memperhatikan mengenai kondisi angka daripada magnesium, karena magnesium ini sangat berpengaruh juga untuk posisi daripada kalsium maupun alkalinity. Dia akan menjadi pendorong ataupun yang mempengaruhi daripada angka daripada kalsium maupun alkalinity. Nah, di dalam closed system ini ada beberapa persyaratan yang perlu kita perhatikan untuk keberhasilan pemeliharaan kita. Itu selain dari parameter air adalah kita butuh pompa-pompa yang mumpuni, artinya yang cukup mampu untuk menggerakkan seluruh air dari akuarium kita maupun holding system kita supaya tidak ada dead spot. Kemudian yang berikutnya adalah peralatan-peralatan seperti protein skimmer yang mampu untuk membuang sampah-sampah organik yang akan mengganggu daripada pertumbuhan koral-koral kita. Yang berikutnya adalah suhu daripada air, sehingga kita kalau di daerah yang panas butuh sekali penggunaan daripada chiller untuk mendinginkan suhu air. Kemudian berikutnya adalah kecukupan daripada cahaya. Cahaya kita kalau dalam holding system biasa menggunakan sebagian dari cahaya matahari, dibantu juga dengan lampu-lampu yang cukup kuat untuk bisa mengcover kebutuhan fotosintesis daripada koral-koral yang kita pelihara maupun stocking ya. Jadi itu beberapa hal yang penting juga. Selain itu, pada waktu kita menangani koral-koral yang baru, itu kita juga harus melakukan perawatan awal, artinya untuk menghindarkan daripada kemungkinan membawa parasit-parasit. Kita melakukan dip daripada koral-koral tersebut, sehingga pada waktu masuk kepada penampungan ataupun di akuarium kita kondisinya sudah bersih. Jadi selain yang tadi saya sampaikan, kita juga memperhatikan mengenai balancing daripada nutrien yang sempat kita bahas sebelumnya. Karena pada kenyataannya pada sistem seperti yang kami lakukan di sini adalah bahwa itu membuktikan kalau misalnya rasionya terlalu kecil, maka akan banyak brown hair alga atau diatom, dan pertumbuhan koral juga agak terganggu karena karkas daripada koral itu menjadi ringkih. Dan sebaliknya kalau nitratnya yang terlalu tinggi, maka akan menghasilkan kondisi green hair alga. Nah, ini salah satu tampungan, satu jalur yang mengalami green hair alga seperti ini. Dan saya sudah cek
Jadi rasionya ternyata benar seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, rasionya 100 berbanding 1. Jadi terlalu tinggi daripada parameter yang saya kehendaki, artinya yang saya inginkan untuk dilakukan. Jadi kita harus melakukan penyetelan ulang untuk mendapatkan angka sesuai dengan rasio seperti yang sebelumnya saya sempat bahas. Jadi akan lebih aman menggunakan rasio yang antara 45 berbanding 1, 50 banding 1 atau di bawah itu, tapi tidak terlalu rendah. Bisa menggunakan sampai 24 banding 1, maksimum sampai 70 berbanding 1. Itu akan menghasilkan kondisi koral yang jauh lebih baik, karena sesuai dengan hasil penelitian bahwa kebutuhan nitrat jauh lebih tertoleransi oleh koral dibandingkan fosfat yang tinggi. Teman-teman, kita akan lanjut pada video berikutnya, tapi sebelum